Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 2 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Perbedaan karakteristik fisik dalam keluarga meliputi A. Warna kulit dan umur, B. Warna kulit dan bahasa, C. Jenis rambut dan warna kulit, D. Kegemaran dan tinggi badan. Ya, perbedaan karakteristik fisik yang ada dalam keluarga itu meliputi jenis rambut dan warna kulit. Nah, begitu sahabat belajar semuanya ya. Adapun untuk umur itu terbiasa, tapi di sini yang lebih tepat adalah jenis rambut dan warna kulit. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Kemudian soal nomor 2. Berikut yang tidak termasuk keberagaman karakteristik individu di rumah adalah yang tidak termasuk ya. A. Tempat tinggal. Lah ini. Kalau tempat tinggal berarti kan semuanya sama. Kayaknya ini sahabat belajar semuanya. Kalau usia ini semuanya berbeda. Jenis kelamin berbeda antara ayah dan ibu, kemudian anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian kegemaran juga mungkin berbeda. Ada yang suka mancing, ada yang sudah melukis maupun mendengarkan musik. Jadi di sini yang benar adalah yang A, yang tidak termasuk keberagaman karakteristik individu di rumah adalah tempat tinggal. Soal nomor 3. Anita gemar berenang dan Lita gemar menari. Berenang dan menari termasuk keragaman karakteristik berupa keragaman A. Sifat, B. Watak, C. Fisik, D. Kegemaran. Ya, berenang dan menari itu termasuk bagian dari macam-macam hobi atau kegemaran, sehingga di sini merupakan keragaman kegemaran. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, soal nomor 4. Keunikan diri yang dimiliki seharusnya A. Untuk menyombongkan diri, B. Disyukuri sebagai anugerah Tuhan, C. Dibandingkan dengan orang lain, D. Dibiarkan tidak berkembang. Ya sahabat belajar semuanya, setiap orang itu memiliki kelebihan, memiliki ciri khas, dan memiliki keunikan masing-masing. Dan hal tersebut harusnya disyukuri sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Boni sangat suka olahraga sepak bola. Upaya Boni menekuni kegemaran tersebut mendapatkan hasil luar biasa. Boni berhasil mewakili daerahnya dalam kompetisi sepak bola tingkat nasional. Apabila kamu menjadi teman Boni, ya teman Boni, sikap yang kamu lakukan adalah A. Memberi dukungan dan apresiasi, B. Meminta Boni kembali masuk sekolah, C. Mengikuti jejak Boni belajar sepak bola, D. Meminta Boni belajar lebih keras lagi. Ya sahabat belajar semuanya, di sini ketika teman kita mempunyai prestasi yang membanggakan, yang sangat baik, kita harus memberikan dukungan dan apresiasi. Ini yang paling tepat sahabat belajar semuanya. Kalau mengikuti jejak Boni belajar sepak bola, terkadang seseorang itu tidak selalu suka belajar sepak bola. Jadi yang paling tepat adalah memberi dukungan dan apresiasi. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai semboyan untuk hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan adalah A. Tutwuri Handayani, B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Ingarso Sung Tulodo. Ya,
Sahabat belajar semuanya, di sini semboyan bangsa Indonesia yang menjadi semboyan hidup dalam persatuan berdampingan dengan berbagai perbedaan adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini terpampang pada Pancasila, yaitu pada pita bawah. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 7. Berikut adalah sikap menghargai budaya sendiri, yaitu A. Bangga menggunakan produk asing. Lah ini bangga terhadap produk asing ini kurang tepat. Kemudian senang menggunakan bahasa asing. Lah ini kurang tepat karena bahasa asing kok sangat senang. Lah di sini yang menghargai budaya sendiri. C. Lebih menyukai budaya asing. Lah juga ini kurang tepat karena lebih menyukai budaya asing. D. Mempelajari kebudayaan nasional. Lah kebudayaan negara Indonesia kita pelajari itu merupakan menghargai budaya sendiri. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Saling menghormati budaya perlu dikembangkan. Tujuannya agar kebudayaan bangsa tetap A. Lestari, B. Hilang, C. Terkikis budaya asing, D. Berpadu dengan kebudayaan asing. Ya, sahabat belajar semuanya, dengan saling menghormati budaya perlu dikembangkan ya. Oleh karena itu ini tujuannya untuk agar budaya bangsa itu tetap lestari, tidak hilang, tidak terkikis oleh budaya asing. Sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 9. Ya. Keragaman adat, suku, budaya, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia hendaknya menjadikan bangsa ini tetap A. Berpecah belah, B. Bersatu dan saling menghormati, C. Berkelompok sesuai dengan adat, suku, budaya, dan agama masing-masing, D. Berkuasa di antara negara yang lain. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini keragaman adat, suku, budaya, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia hendaknya menjadikan bangsa ini tetap untuk bersatu dan saling menghormati. Ini jawaban yang tepat agar Indonesia tetap menjadi negara yang makmur, persatuan tetap terjaga, dan aman dan rukun. Selanjutnya soal nomor 10, sahabat belajar semuanya, cara menghargai keragaman agama yang ada adalah dengan cara menghargai keragaman agama. Yang pertama, mengotori tempat ibadah agama orang lain. Lah ini salah. B. Pura-pura tidak tahu, juga ini salah. C. Tidak gaduh jika orang lain yang beribadah. Lah ini nampaknya ya, kita menghormati dengan cara tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah. D. Mengikuti ibadah agama orang lain. Lah ini salah. Kenapa? Mengikuti agama tentang masalah ibadah, kita dilarang mengikuti ibadah agama orang lain, dilarang mencampur adukan, tapi kita harus menghormati dengan cara tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah. Jadi jawabannya memang C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 11. Berikut kegiatan di sekolah yang dapat memupuk rasa kerukunan antar siswa kecuali, berarti yang bukan ya. A. Kerja bakti di sekolah, ini memupuk kerukunan. Piket kelas, ini memupuk kerukunan. Kerja kelompok, lah ini memupuk kerukunan. Menyontek bersama, ini bukan memupuk kerukunan. Jadi di sini yang kecuali berarti yang D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 12. Ya, soal 12. Dari segi geografi, wilayah NKRI terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra A. Pasifik, B. Atlantik, C. Amerika, D. Antartika. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini negara Kesatuan Republik Indonesia itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi jawabannya adalah A. Ini perlu kalian hafalkan ya, letak geografis NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita ke soal nomor 13. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang berdiri dengan sendirinya,
tetapi melalui A. perjuangan para pahlawan semata, B. pengorbanan jiwa, raga, dan harta dan seluruh rakyat, C. pemberian pemerintah Jepang. Ya, ini kayaknya salah ya, karena pemberian pemerintah Jepang. Kemudian perjuangan para pahlawan saja, bukan, karena ini merupakan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Ini kayaknya nampaknya jawabannya. Kalau D, hasil perjuangan para pemimpin terdahulu, lah ini juga salah. Masa pemimpin saja yang berjasa? Padahal di situ ada seluruh bangsa rakyat Indonesia itu bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Soal nomor 14. Pancasila menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan A. kerukunan, B. perdebatan, C. permusuhan, D. perselisihan. Ya, sahabat belajar semuanya, Pancasila itu menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan semuanya. Jadi di sini jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15. Ya, kita scroll dulu biar sampai pada abjadnya. Ya, perhatikan bentuk kerjasama berikut ini. Langsung saja kita ke soal ya. Bentuk kerjasama yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini ya. Gotong royong mendirikan pos kamling, lah ini boleh. Karena untuk mendirikan pos kamling perlu kerjasama. 2. Kerja bakti membersihkan halaman sekolah, lah ini boleh. 3. Kerjasama saat mengerjakan soal ulangan, lah ini tidak boleh. Karena mengerjakan soal ulangan itu harus sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. 4. Kerjasama untuk berbohong, lah ini juga berbohong juga salah. Masa berbohong itu kerjasama? Oleh karena itu di sini jawaban yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berarti nomor 3 dan nomor 4, sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Berikutnya soal nomor 16. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan sikap A. suka meremehkan, B. memaksakan kehendak, C. tidak memiliki empati, D. menjaga kerukunan. Ya, sahabat belajar semuanya, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat dilakukan dengan sikap menjaga kerukunan. Jadi jawabannya adalah D. Adapun suka meremehkan, memaksakan kehendak, tidak memiliki empati itu malah akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jelas jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 17, sahabat belajar semua. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bertujuan A. agar beliau berunding tentang kemerdekaan. Kemudian B. melindungi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. C. menghindari pertumpahan darah dengan Jepang. D. memaksa agar mau bekerja sama dengan Jepang. Ya, sahabat belajar semuanya, tujuan dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di bawah golongan muda ke Rengas Dengklok tujuannya adalah untuk melindungi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 18, 19, dan 20. Ya. Naskah proklamasi disusun oleh A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Subarjo. B. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. C. Insinyur Soekarno, Laksmana Maeda, dan Ahmad Subarjo. D. Insinyur Soekarno, Laksamana Maeda, dan Rajiman Subarjo. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini naskah proklamasi perlu kalian ingat-ingat itu disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Soal nomor 19. Salah satu kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah A. cinta kepada harta benda. Ini bukan ya, masa cinta kepada harta benda, malah sulit
berjuang atau rela berkorban. Kalau A. B. Rela berkorban demi jabatan, lah ini ada imbalan yang ingin didapatkan, berarti ini juga tidak benar. C. Semangat mewujudkan harapan sendiri, berarti ini harapan untuk pribadi, ini kurang tepat. Harapan bersama harusnya. D. Persatuan dan kesatuan para pahlawan, ya ini benar. Dengan adanya persatuan dan kesatuan para pahlawan, para pejuang, maka dapat menghasilkan keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya tepat adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20. Sikap kita sebagai siswa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah dengan A. Melawan para wisatawan asing, lah ini salah ini ya. B. Berkelahi dengan teman, juga salah. C. Belajar dengan sungguh-sungguh, lah ini benar ini. D. Berperang melawan negara lain, ini salah. Tugas kita sebagai siswa adalah belajar, bukan berperang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, kami cukupi sekian untuk pembahasan soal asesmen sumatif akhir semester 2 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila bagian pertama, yaitu bagian pilihan ganda. Adapun bagian jawablah singkat dan uraian nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.